Shalom, smart people, dimanapun Anda berada, selamat sore buat kita semuanya. Salam sehat, puji Tuhan. Kembali lagi di dalam channel kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan membahas dan sesi yang keempat. Kalau beberapa waktu yang lalu kita berbicara, kita membahas tentang peran orang tua dan anak sebagai keluarga Kristen. Pada kesempatan saat ini kita nanti akan membahas sebuah tema, yaitu tantangan dan pemulihan di dalam keluarga Kristen. Yang bisa saya berikan subtema pada kesempatan saat ini adalah bagaimana jika keluarga di tengah badai. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kemudian kita belajar bersama-sama tentang bagaimana menjadi Christian family yang baik, ada baiknya kita menyerahkan acara kita pada kesempatan sore hari ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Allah Bapa. Kami mengucap syukur bahwasannya Tuhan sudah memberkati setiap kami dengan segala aktivitas yang kami lakukan, Bapa. Kau sudah memberkati, menyertai, membentengi, dan melindungi dimanapun kami anak-anak-Mu berada. Demikian juga smart people dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, biarlah kami tetap setia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan pengajaran-Mu, demikian juga Roh Kudus senantiasa menerjemahkan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati smart people dimanapun berada, hingga yang mendengarkan, melihat, menonton channel ini, sehingga mereka boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, Kau tahirkan, sehingga apa yang keluar dari buah pikiran kami, itu adalah pikiran-pikiran daripada Tuhan. Kau berikan roh hikmat kepada setiap kami, sehingga kami boleh berpikir secara baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya nanti. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Semua people yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, kita akan membahas tentang bagaimana jika keluarga kita berada di tengah-tengah badai. Kita tahu semuanya bahwa saat-saat ini adalah saat-saat yang tidak menguntungkan. Saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit. Saat-saat ini adalah saat-saat yang membutuhkan kekuatan iman, membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak mungkin berjalan sendiri, saudara. Kita tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melibatkan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, kita akan belajar karena kita tahu bahwa krisis ekonomi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian tekanan-tekanan dunia, begitu berat saat ini kita hadapi. Kita tidak bisa melakukan sendiri untuk menangani atau menghadapi itu semua. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus meminta, melibatkan Tuhan di dalam setiap menghadapi masalah-masalah yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Kalau saat ini ada keluarga-keluarga yang tidak mengalami atau belum berdampak
atau belum merasakan, kita mengucap syukur pada Tuhan. Tetapi saat-saat ini mungkin ada keluarga-keluarga yang saat dalam tekanan, keluarga-keluarga saat dalam krisis, ya. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita berserah saja, tetapi kita harus tetap bersyukur bahwa di dalam setiap krisis, di dalam setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Amin ya. Pada malam hari ini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana keluarga di tengah badai, bagaimana keluarga di tengah kesulitan, tantangan-tantangan dalam keluarga kita, tantangan-tantangan dalam keluarga Kristen, baik pergeseran-pergeseran moral, masalah ekonomi, kemudian krisis komunikasi antara orang tua dengan anak, demikian sebaliknya anak dengan orang tua. Kemudian bagaimana kita menyikapi, karena banyak perceraian bahkan terjadi dan melanda keluarga-keluarga Kristen, ya. Keluarga-keluarga yang notabene mengenal Tuhan Yesus, tetapi hal itu terjadi, ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi kehidupan yang hedon, yang mengutamakan materialisme di dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana juga peran media yang menjadi salah satu penyebab atau menjadi salah satu faktor yang bisa mengakibatkan badai yang kita alami semakin besar. Saudaraku, smart people yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan untuk menguatkan setiap kita. Ya, bagaimana tekanan-tekanan dunia saat ini yang sedang terjadi. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Kalau kita mengandalkan pikiran kita tidak akan mampu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menggunakan power-nya Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Andalkan Tuhan. Ya. Kalau tadi saya menyebutkan atau mengambil sebuah kata yang kata ini sangat tidak disukai oleh Allah. Yaitu yang pertama, badai yang pertama, yang seringkali kita akan melihat, ya, yaitu tentang perceraian. Kita buka dulu di dalam Markus 10, Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Markus pasal 10 ayat yang ke-11 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Ayat 12. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kalimat ini atau kenapa kata ini saya munculkan di awal kita malam hari ini? Ya, kenapa kata ini saya utamakan di dalam pembahasan kita? Karena peningkatan angka perceraian cukup fantastis akhir-akhir ini, ya, yang ada di sekitar kita. Saya memang tidak cek di BPS bagaimana
statistik perceraian. Namun yang kita lihat, yang kita dengar di sekeliling kita, banyak terjadi perceraian. Dan itu tidak hanya melibatkan orang-orang di luar Kristus. Bahkan orang-orang yang mengenal Kristus pun melakukan tindakan ini. Keputusan untuk berpisah, keputusan untuk bercerai mulai menjadi opsi yang dapat diterima. Ya, saya ulangi ya. Jadi keputusan untuk berpisah atau bercerai mulai menjadi opsi yang dapat diterima, bahkan tidak jarang mendapatkan dukungan. Jadi memilih untuk berpisah terhadap pasangan itu merupakan sepertinya itu adalah jalan terbaik. Sepertinya jalan yang paling baik, bahkan tidak jarang mendapatkan dukungan. Inilah yang saat-saat ini terjadi. Inilah yang saat-saat ini ada di lingkungan kita. Bagaimana pasangan ini mengambil sebuah keputusan untuk berpisah. Hanya mungkin gara-gara persoalan sepele. Persoalan ketidakcocokan. Persoalan yang miskomunikasi. Atau persoalan karena masing-masing ego. Masing-masing dengan keinginannya sendiri, masing-masing dengan kehendaknya sendiri. Atau mereka di dalam kehidupan merasakan ketidaknyamanan. Kemudian mereka memilih untuk mengambil opsi ini, yaitu berpisah. Jadi komitmen di dalam janji pernikahan bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, tapi hanya sekedar seremonial. Bagaimana kita berjanji di hadapan Tuhan, disaksikan sekian banyak orang, kita mengatakan dengan mulut kita sendiri, bagaimana kita harus menanggung suka dan duka terhadap pasangan kita masing-masing. Namun itu diabaikan dan terabaikan. Hanya digunakan, mungkin mereka menganggap sebagai lip service. Hanya pada saat itu saja. Janji pada saat perkawinan, pada saat pernikahan di gereja yang diberkati oleh hamba Tuhan. Sepertinya itu tidak menjadi sesuatu yang kudus. Bukan menjadi sesuatu yang sangat-sangat sakral. Bahkan kalau kita melihat bahwa sikap masyarakat, ya, lingkungan masyarakat lebih permisif terhadap kasus perceraian. Karena terbangun dari sebuah pemikiran bahwa berpisah adalah jalan terbaik. Namun smart people, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai keluarga Kristen, harusnya tidak ada agenda itu. Harusnya pemikiran itu tidak ada, baik di dalam benak maupun di dalam pikiran kita. Keinginan untuk berpisah, keinginan untuk bercerai, meninggalkan pasangan, harusnya tidak ada. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, lingkungan kita, orang-orang mungkin yang di sekitar kita, itu lebih mendukung. Karena mungkin mereka mendapatkan curhatan. Bagaimana keluarga saya? Sepertinya saya tidak cocok. Sepertinya saya mengalami ini, dan itu. Dan lingkungan yang mendengarkan, mengambil jalan pintas. Ya sudah, berpisah saja. Padahal ini adalah jalan yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perceraian itu efeknya sangat besar. Daya rusaknya sangat besar. Baik dari kedua belah pihak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, maupun terhadap anak-anak mereka. Ini yang tidak disadari
Ini yang luput dari pemikiran-pemikiran mereka yang saat ini mungkin sedang melakukan itu, melakukan perceraian. Anak-anak dari orang tua yang bercerai memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami kegagalan, baik dalam dunia akademisnya atau menjadi anak-anak yang bermasalah kelak nanti. Itulah sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Bukan suatu perintah yang tanpa alasan. Tuhan Yesus tahu bahwa perceraian itu akan berdampak buruk. Tuhan Yesus tahu bahwa perceraian itu akan memiliki daya rusak yang tinggi. Bagaimana anak-anak dari keluarga yang broken home, mereka hidup di jalan, mereka hidup dari terminal ke terminal. Bapak Ibu sendiri tahu mungkin kehidupan anak-anak jalanan itu, Bapak Ibu kalau boleh survei, kalau Bapak Ibu sempat bertanya kepada mereka, mereka akan jawab sebagian besar. Berangkat dari keluarga yang broken home, berangkat dari keluarga yang berantakan. Karena perpisahan ibu dan bapaknya. Bahkan di dalam perjanjian baru, ya, bagaimana cara pandang Rasul Paulus terhadap perceraian. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. 1 Korintus 7 ayat yang ke-10 sampai dengan yang 11. Demikian bunyi firman Tuhan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas sekali cara pandang Rasul Paulus mengenai hal ini. Ya, kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Ini Rasul Paulus mengatakan dan berpesan kepada keluarga-keluarga yang Rasul Paulus kenal, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan kalau memang dia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan dikatakan bahwa seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas bahwa perceraian itu berdampak sangat luas. Dari awal sudah disampaikan, kita tidak boleh berpisah suami dengan istri yang berupa kata-kata cerai. Tidak boleh. Bahkan dikatakan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau tanpa istrinya. Atau berdamai dengan suaminya atau istrinya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini pesan yang sungguh keras. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya. Hanya karena alasan ekonomi. Hanya karena alasan-alasan krisis. Hanya karena miskomunikasi. Hanya karena merasa tidak nyaman, dan lain sebagainya. Jadi ditekankan pada malam hari jika keluarga kita berada di tengah badai seperti permasalahan-permasalahan yang sering menghantam. Kata-kata perceraian itu harusnya tidak ada di dalam keluarga Kristen. Karena bercerai bukan opsi. Karena bercerai bukan pilihan. Dan karena bercerai
bukan jalan menuju pendamaian, bukan jalan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi jika keluarga, kolega mengalami krisis, mengalami tekanan yang menghasilkan keputusan terakhir untuk bercerai, kita wajib mengingatkan, saudara. Kita wajib mengingatkan. Demikian juga pada sore hari ini, smart people dimanapun berada, jika melihat channel ini, dengarkan channel ini, saya berdoa buat saudara yang mengalami masalah, yang mengalami krisis. Perceraian bukan opsi. Perceraian bukan jalan keluar. Karena Tuhan tidak menghendaki ini terjadi. Oleh karena itu, saudaraku, malam hari ini, keluarga jika mengalami goncangan, keluarga jika mengalami badai yang luar biasa, perceraian bukan jalan keluar. Ya, bahkan disampaikan juga di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-15, 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ini maksudnya adalah situasi jika salah satu pasangan itu berbeda. Saat ini mungkin ada keluarga-keluarga yang mungkin suami belum mengenal Tuhan atau istri belum mengenal Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan ini kasuistis. Ya. Situasinya adalah dengan pasangan yang berbeda. Jika ada hal demikian, pesannya, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, sehingga kita tidak terikat. Karena Allah memanggil untuk hidup di dalam damai sejahtera. Jadi dipesankan bahwa jika kita mencari pasangan kita untuk kaum muda, carilah pasangan yang seiman. Carilah pasangan yang mengenal Tuhan. Tadi Rasul Paulus sampaikan, menghindari hal seperti tadi. Jika pasangan berbeda, yang satu mengenal Tuhan, yang satunya belum mengenal Tuhan, kemudian masuk dalam usia pernikahan, masuk dalam keluarga, masuk dalam badai, masalah, sehingga terjadi perceraian. Tadi disampaikan, Allah memanggil kita yang mengenal Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hal pertama, bahwa hal yang mempengaruhi di dalam keluarga Kristen, yang pertama adalah perceraian. Dan ini merupakan tantangan yang besar. Tantangan yang besar bagi keluarga Kristen. Yang kedua, hal yang mempengaruhi di dalam keluarga Kristen yang mungkin saat ini dalam badai tentang materialisme. Ya, kita buka di dalam Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Satu lagi Ibrani 13 ayat yang kelima, Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas 12 ayat 15 tadi mengatakan bahwa kehidupan kita tidak bergantung kepada kekayaan. Ya. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap segala ketamakan, tamak, rakus. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman saat ini yang modern ini, kita seakan-akan digiring kepada kehidupan yang serba materialistis, ya, materialistik. Dan ini sungguh sangat berbahaya bagi kita keluarga Kristen. Mungkin keluarga-keluarga Kristen yang berkelimpahan, ya, akhirnya terjadi salah asuhan terhadap anak-anaknya. Lebih mengedepankan materialistiknya kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya nyaman, ya. Karena mungkin orang tua berpikir bahwa anak-anak ini harus nyaman sehingga anak-anak ini nyaman, tidak mengganggu pekerjaan orang tua dan lain sebagainya. Jadi mungkin banyak orang tua hanya ingin memberikan kepada anak-anak mereka sesuatu yang mampu mereka berikan. Tetapi ketika hal ini mulai menjadi tidak terkendali, maka secara perlahan akan mendapat atau akan menggeser fokus keluarga yang tadinya tertuju kepada Allah menjadi kepada materi. Jangan sampai keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang mengenal Tuhan masuk ke dalam badai ini. Kita membuat nyaman anak boleh, kita tidak membuat anak-anak kita kerepotan, kesusahan boleh, namun kita tidak boleh berlebihan di dalam memberikan kepada mereka. Maaf kata, kita tidak boleh memanjakan anak-anak kita dengan material, dengan materi, meskipun kita ada. Ini akan mengakibatkan mental mereka, akan mengakibatkan kehidupan mereka, akan bergantung kepada materi itu. Tidak belajar bergantung mengandalkan Tuhan, tetapi lebih mengutamakan bergantung kepada materi yang dia terima. Karena apa? Kita sebagai orang tua memberikan kecukupan kepada mereka. Padahal tugas kita adalah mengenalkan konsep takut akan Tuhan. Mengenalkan konsep mengandalkan Tuhan. Memberikan petuah, memberikan teladan yang baik. Bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh secara rohani jika mereka diberikan materi yang berlebihan. Mereka diberikan materi yang sangat berkecukupan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita membuat nyaman anak-anak boleh. Kita memberikan sesuatu yang cukup kepada anak-anak kita boleh. Tetapi yang tidak dikehendaki adalah memberikan materi, memanjakan anak-anak kita dengan materi yang secara berlebihan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Ini bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah perintah yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Ajarkan anak-anak kita mengandalkan Tuhan. Di dalam masa kelebihan, mungkin di dalam kelimpahan, ajarkan kepada mereka untuk memberi, untuk berbagi, tidak hanya dinikmati oleh mereka sendiri. Ajarkan kepada mereka untuk empati kepada lingkungan. Ajarkan kepada mereka untuk memberikan yang terbaik yang dia miliki. Mungkin sebagai contoh kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah rajin mengerjakan persepuluhan? Apakah kita sudah memberikan persembahan di dalam kita
bergereja, berikan contoh itu, ya. Jadi dari sejak dini, dari sejak awal kita memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan, mengenalkan Tuhan, memberikan pengajaran bahwa takut akan Tuhan itu akan memberikan hikmat, itu akan melebihi pengetahuan. Smart people yang dikasihi Tuhan, kita mulai ajarkan hal-hal kecil ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengembalikan yang harusnya menjadi milik Tuhan, bagaimana kita mengajar mereka, kita rutin memberikan persepuluhan tadi, atau kita memasukkan persembahan di dalam kantong-kantong persembahan, kita contohkan sejak dini. Kita mengajari mereka untuk memberi. Kita tidak boleh melihat jumlah. Kita tidak hanya mengajarkan harus sekian-sekian, tidak. Tetapi yang kita ajarkan adalah melakukan, mengerjakan, bahwa memberi itu adalah merupakan sebuah perintah. Mengembalikan persepuluhan itu membentuk kebiasaan pada diri anak-anak kita. Memberi adalah obat penawar yang paling ampuh bagi materialisme. Jadi mungkin kita sebagai orang tua harus bisa mendemonstrasikan kebiasaan kita memberi di hadapan anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka untuk itu. Sehingga materi yang dia nikmati, materi yang dia terima dari orang tua, tidak hanya sekedar dia nikmati sendiri, tetapi dia mempunyai empati, mereka mempunyai keinginan untuk memberi. Kita lakukan kebiasaan-kebiasaan ini di hadapan anak-anak. Memperkenalkan bahwa memberi itu adalah sesuatu yang baik. Bukan saja mengurangi dari yang kita punya, tetapi adalah suatu langkah yang baik. Bahkan di dalam memberi pun kita harus ajarkan mereka harus dengan sukacita. Maka kita sudah membebaskan. Kalau kita sudah melakukan semuanya pada anak-anak ini, kita sudah membebaskan anak-anak kita dari cengkraman materialisme. Ya, Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji Tuhan. Ya, ini janji Tuhan yang harus kita sampaikan, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Membawa persembahan kita sehingga cukup persediaan makanan di rumah Tuhan, dan ujilah Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saudara-saudaraku, smart people dimanapun Anda berada, memberi dengan sukacita. Kalau kita bisa memberi dengan sukacita, ajarkan ini kepada anak-anak kita. Sampaikan bahwa Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita mengajar kepada mereka. Inilah yang nantinya akan membunuh sikap materialistik kita, yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam dunia kekikiran. Materialistis inilah yang akan menjerembabkan kita ke dalam ketamakan, ke dalam kerakusan. Namun kalau kita kalau kita bisa mengajarkan
kepada anak-anak kita. Kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Maka sikap materialistis ini akan sirna di hadapan kita. Karena apa yang kita miliki bukanlah kita pemiliknya. Semua karena izin Tuhan. Semua karena anugerahnya. Kita dalam kelimpahan itu bukan karena kemampuan kita. Maka dari itu, jika tidak ingin kita terjebak di dalam ketamakan, jiwa materialistis kita, jauh dari itu, memberi adalah sebuah perintah. Jadi ajarkan anak-anak kita. Seringkali kita terjebak di dalam badai ini. Kalau kita sudah merasa kelimpahan, oh itu milik kita semuanya. No, tidak. Ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Jika tidak ingin terjebak di dalam badai ini, badai materialistis ini, ayo saudara mulai membangun sikap memberi. Berikan dari sebagian kita. Berikan dari sebagian kelimpahan kita untuk membangun tempat di mana kita bertumbuh, untuk membantu saudara-saudara kita seiman, untuk membantu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi pada kesempatan saat ini, jika kita mengalami badai materialisme ini, lakukan. Kita tidak usah melihat jumlah, tapi memberi, mengulurkan tangan. Bahkan ada idiom mengatakan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, tantangan di dalam keluarga Kristen yang sering kali terjadi. Badai apa yang sedang melanda? Yaitu media. Ya, kita tahu media saat ini sangat terbuka, sangat mudah kita akses. Kecanduan teknologi dan kecanduan media sosial, paparan-paparan konten negatif, dan penggunaan gawai yang berlebihan akan mengurangi waktu kita, waktu kualitas kita, atau quality time kita dengan keluarga. Inilah yang rentan, inilah yang saat ini sedang melanda. Tantangan bagi keluarga Kristen, badai media yang saat ini sedang melanda. Pengaruh ini bisa mengendap-endap masuk di dalam kehidupan keluarga Kristen, saudara. Secara pelan namun pasti akan menggerogoti landasan iman kita. Kita sudah mulai nyaman dengan gawai kita. Kita sudah mempunyai alibi untuk menghindar tidak membaca Alkitab. Yang aku baca mungkin kata-kata motivasi Kristen itu sudah cukup. Mungkin seperti itu alasan kita untuk tidak membaca Alkitab. Kita lebih firm, lebih nyaman dengan gawai kita. Sehingga kita melupakan berdoa. Sehingga kita lupa mesbah keluarga. Hari-hari ini badai media sangat kencang, deras, dan mematikan. Degradasi moral terjadi karena media. Memutarbalikkan kebenaran firman Allah, media. Jadi saudaraku, penting bagi kita untuk memiliki mesbah keluarga. Penting bagi kita quality time bagi keluarga kita. Kita adakan waktu sejenak untuk meninggalkan gawai kita. Untuk meninggalkan handphone kita. Yang di sana terdapat banyak sekali media sosial yang kita punya. Macam-macam sekarang. Itu yang akan mendegradasi iman kita. Itu yang membuat iman kita menjadi luruh tipis. Dan lama-lama habis. Kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Kita akan berjalan dengan pikiran kita yang dipengaruhi oleh media sosial.
Ini bukan berarti kita tidak boleh menonton TV. Bukan berarti kita tidak boleh nonton film. Dan bukan berarti kita tidak boleh bermedia sosial, saudaraku. Bukan. Ya. Kita harus bisa lepas dari belenggu. Kita harus bisa lepas dari belenggu dosa yang mengikat. Belenggu dosa yang mengikat yang ada di dalam media sosial, yang ada di dalam genggaman tangan kita. Jangan sampai kita terbawa arus perubahan budaya yang ditawarkan oleh media kepada kita saat-saat ini. Bagaimana kita bisa dipulihkan kalau kita tidak melepaskan belenggu dosa itu? Kita tidak pernah lagi membaca Alkitab. Kita tidak pernah lagi berdoa. Karena kita sudah terbelenggu oleh media sosial. Ini pelajaran bagi saya dan saudara. Ini sangat pelajaran dan pengajaran bagi kita. Betapa pentingnya, betapa berbahayanya media di dalam kehidupan keluarga Kristen. Jadi kalau kita baca di dalam surat Ibrani yang memperkenalkan Kristus sebagai imam besar agung yang melebihi para imam besar yang pernah memimpin kehidupan rohani umat Israel. Kristus telah dipilih Allah untuk menjadi pengantara umat manusia dengan Allah. Jadi jauh melampaui Harun dan keturunannya yang ditetapkan Allah untuk menjadi imam besar. Inilah yang menjadi pokok pikiran kita. Kita tidak boleh terbelenggu oleh dosa, terutama media, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, paparan konten-konten yang negatif, yang menjurus kepada pornografi, seringkali tampil di dalam media. Inilah yang mempengaruhi kita. Inilah yang mempengaruhi keluarga kita. Jadi bagaimana kita akan dipulihkan jika kita tidak lepas dari pengaruh media sosial. Jadi mari kita berbijak. Mari kita bijak melakukan media sosial. Bijak menggunakan media sosial. Bijak bermedia sosial. Jika itu tidak membangun iman Bapak Ibu Saudara, ya sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya tidak dihidupi, atau sebaiknya tidak dilihat. Jadi bagaimana kita akan mengalami pemulihan? Kita harus bijak mengendalikan media sosial. Jangan media sosial yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan media sosial. Sebagai keluarga Kristen, kita harus selalu berinisiatif untuk mewujudkan pemulihan yang dimulai dari keluarga. Kalau kita tidak bisa melepaskan ketergantungan kita kepada media, kita tidak punya inisiatif untuk melepaskan ketergantungan kita kepada media sosial, bagaimana kita dipulihkan? Bagaimana keluarga kita dipulihkan? Jadi yang utama adalah menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mulai memposisikan Tuhan di atas segalanya di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya, hidup damai dan penuh kasih akan kita alami, akan kita rasakan. Saudaraku, smart people yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada kesempatan sore hari ini tentang pengajaran kita bagaimana menjadi keluarga Kristen, tantangan dan pemulihan di dalam keluarga yang di tengah badai. Kita harus bisa lepas dari hal-hal yang tadi. Jangan jadikan opsi yang pertama tadi, atau jangan jadikan perceraian sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita tidak menjadi manusia-manusia yang materialistis, ya. Kita lebih
mengutamakan materi-materi kita lebih mengutamakan apa yang kita punya, jangan sampai terjebak di sana. Kemudian yang ketiga adalah batasi media. Bijaklah dalam bermedia, sehingga kita tidak kehilangan iman kita, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dunia, sehingga kita bisa dipulihkan. Karena apa? Inisiatif dari kita untuk meninggalkan hal-hal dunia. Kalau kita meninggalkan hal-hal dunia, meninggalkan belenggu-belenggu dosa dunia, yakin dan percaya bahwa pemulihan akan terjadi. Keluarga-keluarga Kristus, keluarga-keluarga Kristen akan mengalami pemulihan yang dahsyat. Jadi saudara-saudaraku, smart people yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama dengan saya dan keluarga-keluarga yang lain yang mungkin saat ini sedang mengalami badai yang sedang mengguncang. Mari mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jadikan Dia prioritas utama di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada kesempatan kali ini Tuhan, terima kasih atas pengajaran yang sudah Kau berikan kepada kami. Berikan kekuatan kepada setiap kami, sehingga kami mampu untuk berjalan, sehingga kami mampu untuk membawa keluarga-keluarga kecil kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kemampuan kami sendiri. Kami tidak mau terjebak di dalam kuasa-kuasa perceraian, perpisahan dengan pasangan. Kami tidak mau terjebak dengan dunia Tuhan yang serba materialistis. Demikian juga Tuhan, kami tidak mau terjebak tawaran-tawaran dunia tentang media-media yang banyak mempengaruhi iman kami. Oleh karena itu Tuhan, bentengi setiap kami. Berikan kemampuan untuk kami menolak yang tidak baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami di dalam acara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom.